The World Landmarks Merapi Park di Yogyakarta merupakan sebuah daya tarik wisata yang sangat unik dan menakjubkan, di mana kita bisa berkeliling dunia hanya dalam waktu 1 hari. Terletak di Gunung Merapi, tempat ini menawarkan replika ikon-ikon dunia yang terkenal, memberikan pengalaman baru bagi wisatawan yang ingin merasakan keajaiban dunia tanpa harus berpergian jauh ke luar negeri. Untuk mencapai objek daya tarik wisata ini, aksesnya cukup mudah, berlokasi di Jalan Kaliurang, kilometer 25, Hargobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta, yang dapat dicapai dalam waktu sekitar 30-40 menit dari pusat kota Yogyakarta. Kita bisa menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil atau motor untuk menuju ke tempat tersebut. Selain itu, banyak juga paket tour yang menyediakan perjalanan menuju ke objek daya tarik wisata ini, memudahkan wisatawan yang ingin berkunjung tanpa harus memikirkan transportasi. Untuk tempat atraksinya di The World Landmark, wisatawan bisa menemukan berbagai replika miniatur dari landmark terkenal di dunia. Mulai dari Menara Eiffel, Big Ben, Kincir Angin Belanda, hingga Patung Liberty. Setiap landmark didesain dengan detail yang memukau, memberikan kesan seolah-olah wisatawan benar-benar berada di tempat-tempat tersebut. Selain menikmati pemandangan dan berfoto, pengunjung juga dapat menjelajahi Taman Dino yang menjadi favorit anak-anak, dan mini zoo di mana wisatawan bisa melihat berbagai hewan seperti kelinci, burung, dan kambing. Selain atraksi yang menarik, The World Landmark juga dilengkapi dengan berbagai amenitas yang menunjang kenyamanan pengunjung. Terdapat restoran dan kafe dengan berbagai pilihan menu lokal dan internasional yang siap memanjakan lidah wisatawan. Bagi wisatawan yang membawa anak-anak, tersedia playground dan area bermain yang aman serta menyenangkan. Tidak hanya itu, ada juga toilet umum yang bersih, musola, serta tempat parkir yang luas dan aman. Untuk wisatawan yang ingin membawa pulang kenang-kenangan, terdapat berbagai toko souvenir yang menjual pernak-pernik khas dari landmark dunia. Semua fasilitas ini dirancang untuk memberikan pengalaman berwisata yang lengkap dan memuaskan bagi para pengunjung. Menurut Cohen pada tahun 1972, teori karakteristik wisatawan dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, the organized mass tourist, yang kedua, the individual mass tourist, yang ketiga, the explorer, dan yang terakhir, the drifter. Namun pada saat kami berkunjung ke objek daya tarik wisata ini, wisatawan cenderung berada pada tipe karakteristik the individual mass tourist dan lebih berfokus kepada pengambilan foto di spot-spot ikonik seperti Menara Eiffel, Patung Liberty, dan Big Ben tanpa banyak berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian tipe turis dari Cohen pada tahun 1979 dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, recreational tourist, yang kedua diversionary tourist, yang ketiga experiential tourist, yang keempat experimental tourist, dan yang terakhir existential tourist. Pada saat kami berkunjung, wisatawan cenderung berada pada kelompok diversionary tourist, yang dimana wisatawan yang datang bertujuan untuk bersantai, melepaskan penat, dan mencari hiburan. Mereka yang datang cenderung untuk menikmati suasana taman, berfoto dengan replika landmark di dunia, serta bersantai bersama keluarga mereka. Mereka banyak menghabiskan waktu bermain atau sekedar untuk bersantai, menikmati makanan yang ada di restoran, serta memanfaatkan fasilitas hiburan yang ada seperti taman dan mini zoo. Wisatawan yang datang cenderung untuk melarikan diri dari rutinitas sehari-hari dan mencari pengalaman baru. Mereka tidak memiliki minat khusus terhadap budaya lokal, namun lebih berfokus pada kesenangan dan pengalaman yang berbeda dari keseharian mereka.
Tipe turis menurut Dahlen 1989 dikelompokkan menjadi 4 tipe, yaitu modern materialis, modern idealis, tradisional idealis, dan tradisional materialis. Wisatawan pada saat itu berada di tipe modern materialis, yang dimana wisatawan dengan tipe ini sangat dipengaruhi oleh budaya konsumtif dan modernitas. Mereka cenderung mencari kesenangan serta kepuasan daripada konsumsi, fasilitas, dan hiburan yang ditawarkan oleh objek daya tarik wisata. Mereka sering tertarik pada pengalaman dan dapat meningkatkan status sosial mereka, seperti mengunjungi tempat-tempat populer yang bisa dipamerkan di media sosial, contohnya Instagram. Menurut teori Bloch pada tahun 1977, wisatawan cenderung berada di tipe psikosentris karena wisatawan lebih nyaman mengunjungi tempat-tempat yang sudah populer, aman, dan memiliki fasilitas yang lengkap. Wisatawan cenderung mencari pengalaman yang mirip dengan rutinitas atau lingkungan asal mereka, sehingga menghindari hal-hal yang terlalu asing atau tidak biasa. Wisatawan yang datang karena mengetahui bahwa daya tarik wisata ini telah populer dan lebih memilih tempat yang menawarkan kenyamanan, fasilitas lengkap, dan keamanan. Dan wisatawan juga kurang tertarik pada petualangan atau eksplorasi pada destinasi baru yang belum dikenal secara umum, dan cenderung menikmati aktivitas yang sudah umum. Dalam analisis wisatawan, demografi, psikografi, sosioekonomi, dan motivasi merupakan 4 elemen penting membantu dalam memahami perilaku dan preferensi wisatawan. 1. Demografi. Rata-rata usia wisatawan yang datang ke World Landmark kebanyakan mayoritasnya berumur antara 20-40 tahun yang tertarik berfoto di landmark ikonik. Yang kedua, jenis kelamin. Mayoritas pengunjung mungkin pria dan wanita yang datang untuk berhibur bersama keluarga atau teman. Untuk sosioekonomi, pendapatan dan pekerjaan wisatawan dengan pendapatan menengah lebih cenderung memilih paket wisata yang menawarkan kenyamanan lebih dan akses ke fasilitas yang lebih mudah, seperti restoran berkualitas atau fasilitas yang memadai. Kesimpulannya, di The World Landmark Merapi Park Yogyakarta, kami melihat berbagai tipe wisatawan dengan latar belakang yang berbeda. Dari segi demografi, kami menyambut wisatawan muda, keluarga, hingga pasangan yang mencari pengalaman yang unik. Dan berdasarkan segmentasi pasar yang telah dibahas, di The World Landmark Merapi Park mampu menyesuaikan atraksi dan fasilitas dengan kebutuhan wisatawan dari berbagai segmen. Maka strategi segmentasi mereka bisa dikatakan sudah sesuai sasaran. Namun untuk memastikan keberhasilan secara berkelanjut, penting untuk terus memantau umpan balik dari pengunjung dan menyesuaikan penawaran berdasarkan perubahan dalam tren perilaku wisatawan serta kebutuhan pasar.